Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang DNA para habaib. Beberapa kesempatan sebenarnya saya sudah mengangkat isu DNA ini, tes DNA ini. Tapi lagi-lagi di dalam komentar ternyata banyak orang yang masih mengungkit-ungkit DNA. Lalu saya berpikir, ya sudah, nanti saya perbanyak saja video-video ulama yang berpendapat tentang tes DNA Ba'alawi. Nah, pada kesempatan video kali ini nanti ada video dari Fuad Pleret. Fuad Pleret ini adalah gerombolan dari Imaduddin. Nah, dia dahulu sebelum geger nasab-nasab ini, dia itu justru karena saking katanya saking cintanya atau saking gandrungnya terhadap guru sakumpul, justru dia mengatakan bahwa guru sakumpul itu Habib. Karena tidak mungkin ada orang sehebat itu kalau dia bukan Habib, katanya. Ada dalam videonya. Padahal kita umat Islam tidak mau menolak mentah-mentah bahwa guru sekumpul itu Habib atau bukan, tapi memang belum ada catatannya. Saya bukan ngomong guru sekumpul bukan Habib ya, tapi belum ada catatannya. Memang kan catatan di Robitu Alawiyah adalah catatan yang memang luar biasa teliti, luar biasa rapi, dan itu catatan paling rapi, paling sahih di dunia. Jadi saya tidak mau membahas tentang guru sekumpul Habib atau bukan, tapi ini membahas tentang Fuad Pleret yang menyuruh, memaksakan Habib untuk tes DNA, dan dia membatalkan Habib dengan tes DNA gitu. Lalu bagaimana pendapat ulama? Ulama yang benar-benar ya. Kalau Fuad Pleret kan itu kan kita nggak bisa ngomong dia ulama lah. Ini pendapat ulama karismatik yang sekarang berada di Cirebon. Tadinya beliau bukan orang Cirebon, tapi sekarang pondok pesantrennya beliau di Cirebon, dan di seluruh Indonesia itu udah banyak cabang-cabang pondok pesantren beliau. Ulama yang istiqomah luar biasa. Beliau adalah Buya Yahya. Buya Yahya karena sudah semakin ramai ini tes DNA, polemik nasab ini digulirkan, sehingga di salah satu kesempatannya dia juga membahas tentang tes DNA. Lalu bagaimana pendapat Buya Yahya tentang tes DNA Sada Ba'alawi? Kita lihat video yang satu ini. Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa. Tapi ya tes DNA, uji nasab. Uji nasab kan jelas gagal. Jelas gagal karena Kiai Imad itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Hafidh itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya ya udah dengar juga ya. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah.
Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini dulu kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan, atau di masyarakat sudah mengatakan, oh anaknya fulan. Di kampung anda sudah tahu bahwa anda anaknya ibu anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab. Jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab dari DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab, itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Bahwa ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin. Bagaimana teman-teman? Sudah kita lihat video Buya Yahya tentang tes DNA. Jadi memang tes DNA itu bahaya teman-teman. Bahaya bila mana digunakan untuk membuktikan nasab seseorang, itu sangat berbahaya. Nanti akan banyak hukum-hukum yang ditabrak di situ. Misalnya hukum waris, misalnya. Jadi kita kan mengetahui bahwa waris itu diwariskan kepada orang yang memang ada nasabnya di situ kan, ada jalur nasabnya. Nah, padahal ketika ada orang yang berzina, lalu dia punya anak, tentu nasabnya tidak tersambung kepada bapak yang menzinai ibunya itu, sehingga hukum waris pun tidak bisa diterapkan dalam kasus anak berzinahan gitu. Ini berbahaya. Nanti kalau itu bisa dibenarkan tes DNA, maka akan bertabrakan dengan hukum-hukum yang lain, dan ini tidak diperbolehkan. Dari dulu juga tidak diperbolehkan. Maka kalau ada ulama yang katanya ulama, terus dia membahas tes DNA, ini apa ya? Ya mungkin tidak tahu, belum tahu, atau memang ngeyel gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang tes DNA, inilah jawaban ulama-ulama kita, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang masya Allah istiqomah, ulama-ulama yang bisa kita jadikan panutan. Nah, itu aja kurang lebihnya. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa meluruskan yang bengkok, mencerahkan yang gelap, dan menyadarkan yang kurang waras. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.